Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat ketenangan, nikmat rizki, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam, sehingga di tempat yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal tersebut merupakan bekal kita untuk menghadap Allah, bekal kita untuk di akhirat, yang akan menjadikan sebab seseorang dimudahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ketakwaan adalah, di antara bentuk ibadah adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Karena ada orang yang menganggap dirinya beribadah, melakukan ketakwaan, tapi sebenarnya hal tersebut bukan ibadah. Yang sebenarnya hal tersebut bukan suatu ketakwaan. Yang tadi sudah sedikit disinggung, yakni diantaranya adalah kebid'ahan, sesuatu ajaran amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap hal tersebut suatu ibadah, dianggap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu bid'atin dhalalah, bahwasanya yang dilakukan itu adalah dhalalah, suatu kesesatan. Inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban, tuntutan setiap muslim. Yang anehnya, kebanyakan kita lebih mendahulukan ilmu-ilmu duniawi, mengejar ilmu dunia untuk mendapatkan dunia, sementara akhiratnya dilupakan. Padahal yang Allah perintahkan adalah untuk menuntut ilmu akhirat.
yang akan menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Sedangkan ilmu dunia untuk mendapatkan dunia yang fana, yang ada batasannya, yang kita pun diperintahkan, akan tetapi hal tersebut hanya sebatas kebahagiaan dunia. Tidakkah kita ingin mendapatkan dua-duanya? Seandainya seseorang disuruh memilih pun, orang mukmin pasti memilih kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Akan tetapi karena butuh yang namanya keimanan, keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Sebab terbesarnya adalah karena ilmunya yang kurang, sehingga amalannya pun kurang. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk bisa lebih mengenal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Dan di antara yang akan kita sampaikan, di antaranya yang akan kita sampaikan, salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah, kitab ringkasan penjelasan tentang akidah Al-Islamiyah. Dan kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni khasaisul aqidatil islamiyah, kekhususan akidah al-islamiyah, atau keistimewaan, atau yang membedakan akidah Islamiyah dengan akidah-akidah yang lainnya. Kekhususan, keistimewaan, atau yang membedakannya, menjadi ciri khusus bahwasanya hal ini merupakan dasar terbangunnya akidah al-Islamiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan al-khasisah, kekhususan di sini, keistimewaan di sini adalah ya as-sifatul hasanah, sifat yang baik, allati yatamayyazu biha syai'u wa la yusharrikuhu fiha ghairuhu. Sifat yang baik yang membedakan sesuatu tersebut dengan sifat tersebut. Karena sifat yang baik tersebut, sesuatu itu menjadi beda dari yang lainnya, menjadi istimewa, menjadi khusus, yang mana yang lainnya tidak memiliki sifat tersebut, tidak ada pada hal yang lainnya. Sehingga sifat-sifat yang khusus ini tidak ada kecuali pada akidah al-Islamiyah. Dan keistimewaan akidah al-Islamiyah katsiratun, banyak sekali. Akan tetapi mu'allif menyebutkan naktafi bi dzikri nataini minha, menyebutkan dua hal saja di sini. Menyebutkan hanya dua hal, yang hal tersebut merupakan sifat kekhususan atau keistimewaan yang membedakan akidah al-Islamiyah dari yang lainnya.
Yang pertama, annaha aqidatun ghaibiyatun. Kekhususan, keistimewaan akidah Islamiyah yang pertama adalah bahwasanya akidah Islamiyah adalah akidah ghaibiyah. Yang dimaksud dengan al-ghaib, ya, kita sering dengar gaib, ya, alam gaib, ya. Ma ghaba 'anil hissi, yang gaib, ya, tidak diketahui dengan panca indera. Fala yudriku bi syai'in minal hawaisil khamsi, sehingga tidak bisa diketahui sesuatu tersebut. Fala yudraku bi syai'in minal hawaisil khamsi, ya. Hal tersebut tidak bisa diketahui dari 5 panca indera yang kita miliki, yakni as-sam'u wal basaru wal lamsu wasammu wadzauqu. Ini 5 panca indera yang tidak bisa mengetahui akidah, karena akidah al-Islamiyah itu akidah yang gaib, sehingga pendengaran tidak bisa mengetahui, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dihayalkan. Akidah Islam tidak bisa dihayalkan. Kenapa? Karena akal kita tidak sampai. Akal manusia tidak bisa sampai, hanya bisa menguatkan, hanya bisa menjadi penguat dari dalil yang ada. Tapi untuk menjadi dasar tidak bisa. Maka fa inna jami'a umuri masailil aqidatul islamiyah allati yajibu 'alal 'abdi ay yu'mina biha wa ya'taqidaha ghaibiyun. Maka sesungguhnya semua perkara-perkara, masalah-masalah akidah al-Islamiyah yang wajib seorang hamba untuk mempercayainya dan meyakininya adalah perkara ghaibiyah, gaib, yang pendengaran tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa tercium, tidak bisa dihayalkan, ya, dengan pikiran. Ya, akal pikiran kita tidak bisa menjangkaunya karena terbatas. Seperti kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa adzabil qabri wa na'imihi wa ghairi dzalik. Seperti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melihat, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjangkaunya, tidak kuat. Coba kamu lihat gunung, itu ciptaanku, lihat gunung, gunungnya meleleh, tidak kuat, melihat ciptaannya tidak kuat. Karena di dunia yang hal tersebut akan menjadi kekhususan nanti di akhirat. Selama di dunia penglihatan tidak bisa menjangkaunya. Karena itu merupakan nikmat yang paling besar, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat atau di surga.
Begitu juga iman bil malaikat, beriman terhadap malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, apalagi tentang takdir Allah. Makanya ketika seseorang menjadikan akalnya atau penglihatannya, pendengarannya menjadi dasar akidah Islamiyah, maka akan menjadi menyimpang dari akidah al-Islamiyah. Dan juga ada kubur dan nikmat-nikmatnya. Maka seseorang yang dulu tidak percaya adanya azab ataupun nikmat kubur, kemudian kuburan digali, mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad, adanya nikmat ataupun azab kubur? Katanya orang mukmin kalau di alam kubur kemudian diluaskan kuburannya, dibongkar. Akhirnya dibongkar, diperlihatkan mana ini kuburannya tetap, jasadnya pun tetap, malah menjadi tanah dan yang lain sebagainya, tidak berubah, tidak ada ularnya, tidak ada apinya dan yang sebagainya. Kenapa? Karena dengan akalnya, bahwasanya akidah Islamiyah, akidah ghaibiyah tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium. Dan ini merupakan sifat orang-orang mukmin untuk beriman terhadap yang gaib, yang Allah memujinya di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian disebutkan salah satu sifatnya adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah annaha aqidatun tauqifiyatun. Tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah akidah yang hanya didasari dengan wahyu, bukan yang lainnya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqidatul Islami mauqufatun ala kitabillah. Maka akidah Islam itu difahami, terbangun di atas Kitabullah Al-Quran, wa ma sahha min sunnati Rasulih Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama didasari atas Al-Quran, yang kedua ma sahha, apa saja yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada catatannya yang benar karena banyak yang tidak benar. Banyak akidah yang didasarkan kepada Rasulullah SAW tapi tidak benar, dhaif, palsu. Maka dalam hal ini, dalam hal akidah, falaisat mahalan lil ijtihad, tidak ada ijtihad bagi manusia, bagi para ulama, tidak ada. Semuanya harus satu akidah Islamiyah.
Tidak ada perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya yang mereka menyandarkan akidahnya akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada bedanya. Mau yang di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Saudi Arabia, dimanapun ulama tersebut, dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka sama akidahnya. Tidak ada bedanya. Ketika ada perbedaan, berarti salah satunya pasti tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ketika ada dua pendapat di dalam masalah akidah yang di sana tidak ada ijtihad, maka salah satunya pasti tidak didasari dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Karena Al-Quran dan hadis yang sahih keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akidah yang asalnya satu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dua akidah. Sehingga dalam masalah akidah ketika ada dua perbedaan, satunya pasti salah. Berbeda dengan masalah fikih, karena di sana ada ijtihadiyah. Sehingga muncullah mazhab yang semuanya didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam masalah akidah mereka semuanya sama, sepakat. Ketika ada perbedaan, semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dalam masalah fikih, mereka pun kalau mengetahui pendapatnya itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nih, dalam masalah akidah di sana tidak ada tempat untuk ijtihad. Li'anna masadiraha tauqifiyatun. Karena masdarnya, sumber akidah tersebut adalah tauqifiyah, yakni wahyu Al-Quran ataupun sunnah yang sahih. Ini dari awal harus kita jelaskan ini dulu sebelum kita masuk kepada akidah yang di sana banyak perbedaan. Sehingga kalau sudah dijelaskan di awal bahwasanya akidah Islamiyah yang benar harus didasari dengan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih. Sehingga ketika ada perbedaan, ulama ini memahami ini, ulama ini memahami ini, lihat keduanya, dalil keduanya. Mana yang menyandarkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang satunya dilihat Al-Quran atau hadisnya sahih atau tidak. Tidak mungkin hadis yang sahih sama-sama sahih bertentangan, ataupun Al-Quran dengan hadis yang sahih bertentangan, tidak ada, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti salah satunya tidak benar dalilnya. Entah dia menyimpangkan makna dari Al-Quran yang sebenarnya, atau dasarnya adalah hadis yang dhaif atau bahkan hadis yang palsu, atau hanya didasarkan dari pendapat-pendapat seseorang. Sebagaimana nanti insya Allah akan kita berikan contoh di antara keyakinan-keyakinan atau akidah Ahlu Sunnah, kemudian akidah yang tidak didasari dengan dasar Al-Quran ataupun hadis yang sahih.
Wa dzalika anna aqidat as-sahihah la budda fiha min al-yaqinil jazim. Kalau sudah kita mengetahui bahwasanya akidah Islamiyah yang benar itu didasari dari Al-Quran dan Sunnah, maka harus didasari pula dengan keyakinan yang kuat, akan menghasilkan keyakinan yang kuat. Berbeda ketika akidah tersebut didasari dengan sunnah yang dhaif atau lemah atau palsu, maka akan menjadi akidah yang ragu di dalamnya. Ini diantara keutamaannya, keistimewaannya, menjadikan seseorang itu akidahnya akidah Islamiyah yang didasari di atas wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Maka agar keyakinan tersebut menjadi keyakinan yang kuat, yang pasti, falabuda an takuna masadiruha majzuman bisihatiha. Maka harus dipastikan sumbernya itu harus sumber yang benar. Berarti ketika ada perbedaan, yang harus kita teliti adalah sumbernya. Sumber dari orang yang memiliki akidah yang berbeda tersebut. Dilihat sumber masing-masing. Dari mana sumbernya? Dari mana dasarnya? Wa hadza la yujadu illa fi kitabillahi wa ma sahha min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut tidak mungkin didapati kecuali ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika, oleh karena itu, akhta'a ahlul kalam, orang yang mendasari akidahnya dengan qaul, ucapan seseorang, maka dia akan salah dalam memahami akidah tersebut. Seperti kelompok Al-Jahmiyah yang mereka menyandarkan kepada Jahm bin Safwan, makanya dinamakan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Akidahnya mengikuti ucapan beliau, ucapan Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwasanya seseorang itu dipaksa, ana ngambil ini kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keinginan. Jadi manusia itu tidak punya kehendak, semuanya itu mutlak Allah yang berkehendak. Dalilnya Al-Quran. Tapi dari satu sisi, dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya manusia memiliki kehendak dihilangkan, diingkari. Lawannya ada Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Mereka berdalil dengan lawannya, bahwasanya kehendak itu mutlak di tangan hamba. Saya ngambil ini murni kehendak saya, bukan kehendak Allah. Coba Allah menghendaki diturunkan atau diangkat, ini yang saya inginkan, turunkan anak, ambil kehendak saya. Jadi mengingkari ayat-ayat, dalil-dalil dari sunnah yang menjelaskan bahwasanya semua kehendak hamba adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Posisi ahlu sunnah di mana? Pertengahannya. Nanti sedikit akan kita jelaskan. Akidah wasatiyah, pertengahan ahlu sunnah dari dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Sehingga orang yang mendasari akidahnya dengan kalam pendapat seseorang, maka dia akan tersalah. Begitu juga ketika menjadikan sumbernya adalah akal, maka juga akan tersalah. Sebagaimana pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang sebelumnya ketika belum merujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum merujuk kepada pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi pengikutnya masih tetap mengikuti pemahaman yang dahulu. Setelah dirujuk, mereka tidak mau ikut rujuk imamnya, terutama dalam masalah asma wa sifat. Mereka mentakwil ya. Nanti akan sedikit kita sampaikan bagaimana akidah Ahlussunnah memahami dalam masalah asma wa sifat secara ringkas. Namanya aja mukhtasar ya, ringkasan. Misalnya firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini hanya sekedar contoh, nanti insyaallah akan disebutkan. Ar-Rahmanu, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy, di atas arsy, istawa. Kalau ahlu sunnah memahami dengan zahirnya istawa, istawa. Mereka tujuannya baik, menetapkan sifat Allah, tapi maknanya tidak ditetapkan sesuai makna aslinya. Tujuannya baik supaya tidak menyamakan dengan makhluknya. Kalau ditetapkan istawa sama dengan makhluk, nanti makhluk karena juga istawa, bersemayam. Allah bersemayam di atas ars ya. Mereka diganti maknanya, bukan bersemayam. Istawa, istaula, menguasai. Ini diantaranya. Di antara salah satu kekeliruan ya, yang menyandarkan akalnya daripada dalil yang ada. Maka mereka waqadamuhu 'ala nususi syar'iyyah, mereka mendahulukan akalnya daripada nas-nas syar'i yang ada. Hatta asbahal Qur'an wa sunnah indahum tabi'ain lil aqlil basyari, sampai mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah keduanya pada mereka pengikut daripada akal manusia. Jadi sehingga menempatkan akal itu di atas daripada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dalam memahami takdir, akal tidak nyampe. Makanya dari awal sudah kita jelaskan, kekhususan akidah al-Islamiyah adalah akidah ghaibiyah, yang akal itu tidak bisa menjangkaunya. Sebagaimana apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, turun ke langit dunia Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam. Siapa yang minta dikasih, siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang minta diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau 24 jam kan semuanya ada sepertiga malam. Di sini sepertiga malam, nanti gantian terus, berarti Allah tidak pernah ke atas. Kan sepertiga malam. Ini akal mereka untuk membantah dalil dengan akalnya, nggak bisa.
Tidak bisa dengan akal. Makanya akidah Islamiyah yang benar mengesampingkan akal. Akal itu hanya menguatkan, bukan dijadikan dasar rujukannya, tapi untuk menguatkan dalil syar'i yang sudah ada. Karena akal yang selamat, akal yang salim pasti tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal kita terbatas, tapi akal yang selamat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah Isya biidznillah ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.